Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjutkan lagi kajian kitab Syarh Qatrun Nada karya Imam Ibn Hisham rahimahullahu ta'ala. Kita masih di pembahasan Al-Mubtada wal Khabar dan hari ini insyaallah kita akan selesaikan pembahasan dari Mubtada dan Khabar karena sisa satu poin lagi yang beliau akan sampaikan terkait dengan penghilangan Mubtada dan Khabar. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, aslun wa yajibu hatful khabari qabla jawabai laula wal qasamis sarih wal hal al mumtani' kaunuha khabara wa ba'da wawil musahabati as-sarihati. Sama dengan mutamimah, tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Kalau antum sudah paham di mutamimah, paham di sini. Tempat yang wajib dihilangkan khobar. Itu setelah beliau kemarin menjelaskan bahwa setiap dari mubtada dan khobar itu boleh hilang. Kemudian di sini beliau jelaskan wajib hilang khobarnya pada beberapa tempat. Kata beliau wa yajibu hatful khabari, dan wajib penghilangan khabar. Tempat pertama qabla jawabai laula, sebelum dua jawabannya laula wal qasamus sari, dan sumpah yang jelas. Karena sumpah itu ada dua. Ada qasam sari, itu kalau kata-katanya itu yang dipakai adalah yang bermakna sumpah saja. Ada qasam ghairu sari, qasam yang sumpah tapi tidak jelas. Itu kalau kata yang dipakai bisa bermakna sumpah, bisa juga bermakna yang lain, janji. Iya. Di sini langsung dua beliau katakan ya, bukan satu, dua. Yang pertama sebelum jawabannya laula. Kalau ada laula kemudian ada jawabannya, maka khobarnya wajib hilang. Yang ada cuma mubtada. Demikian pula sebelum jawabannya sumpah. Kalau ada sumpah dan ada jawaban sumpah, maka sebelum jawaban sumpah itu wajib dihilangkan khobar. Kemudian tempat ketiga, wal halul mumtani kaunuha khabara. Tempat ketiga, pada hal sebelumnya hal maksudnya yang tidak bisa menjadi khobar. Artinya kalau hal ini bisa menjadi khobar, maka tidak perlu dihilangkan. Tapi sekarang ini ada hal yang mana hal ini dijadikan hal kan dia tidak bisa menjadi khobar. Karena dia tidak bisa menjadi khobar. Ketika dia tidak bisa menjadi khobar, maka wajib dihilangkan khobar. Maka wajib dihilangkan khobarnya. Iya. Ini tempat ketiga. Nanti ada contohnya. Itu semua sebelumnya. Sebelum jawaban laula, sebelum jawaban sumpah, sebelum hal. Kemudian setelahnya tempat keempat dan ini tempat terakhir. Ba'da wawil musahabah as-sariha. Setelah waw yang jelas bermakna musahabah, bersama. Setelah waw yang bermakna bersama, yaitu setelah waw ma'iyah.
Kalau ada mubtada, kemudian ada waw ma'iyah. Setelah waw ma'iyah itu, maka ada khobar mahdhuf wujuban. Ada khobar mahdhuf wujuban. Lihat contohnya. Akan lebih jelas kalau dicontoh. Nah, contoh setelah laula. Sebelum jawaban laula. Laula antum lakunna mu'minin. Lakunna mu'minin, jawabannya laula. Paham kan? Karena laula ini syarat berjazm. Dia syarat tapi tidak menjazm. Artinya butuh syarat dan butuh jawaban syarat. Jawabannya adalah lakunna mu'minin. Kemudian antum itu mubtada. Mana khobarnya? Nah, kalau ada laula, maka khobarnya pasti mahdhuf wujuban. Dihilangkan secara wajib. Tidak pernah dinampakkan. Tidak pernah dinampakkan. Takdirnya bihasabis siyaq. Takdirnya sesuai dengan konteks kalimatnya. Sesuai dengan konteks kalimatnya. Ini contoh yang pertama. Contoh untuk jawaban sumpah. La'amruka la'af'alanna. La'amruka la'af'alanna. La'af'alanna jawaban sumpah. La'amruka qasam sorry. Ini sumpah jelas. Demi umurmu. Paham kan? Ini amruka mubtada. Amruka adalah apa? Mubtada. Terus la'af'alanna jawaban sumpah. Pertanyaan kita, mana khobar? Itu pertanyaannya. Maka kalau kalimatnya seperti ini, ada sumpah kemudian ada jawaban sumpah, itu pasti khobarnya mahdhuf wujuban. Tidak pernah dinampakkan. Takdirnya la'amruka qasami. Demi umurmu saya bersumpah. Jadi qasami itu adalah khobar mahdhuf wujuban. Khobar mahdhuf wujuban. Contoh untuk keadaan ketiga. Sebelum hal yang tidak bisa menjadi khobar. Darbi Zaidan qa'iman. Darbi masdar. Berarti dia isim. Di awal kalimat mubtada. Marfu. Wa alamat rafihi dhamma muqaddarah. Alal ba. Mana' min dhuriha. Istighal mahalli biharokatil munasabah. Sibuk dia melayani itu ya. Darbi. Dan dia masdar beramal amalan fi'il. Yakni itu mudhafun ilaih tapi fi mahalli raf'in fa'il. Zaidan maf'ulun bih. Zaidan maf'ulun bih. Paham ini? Dan darbi mubtada. Tadi sudah dibilang kan? Wa hum mudhaf. Liya itu mudhafun ilaih tapi fi mahalli raf'in fa'il. Zaidan maf'ul bih. Qa'iman. Sebagai apa itu qa'iman? Yang mana dia ini sebenarnya kalau bisa menjadi khobar akan dijadikan khobar. Akan dikatakan darbi Zaidan qa'imun. Paham? Tapi pertanyaannya kenapa tidak bisa jadi khobar di sini? Tidak cocok maknanya. Karena darbi tidak bisa dikhobarkan tentang berdiri. Lihat, kalau jadikan khobar. Pukulanku, saya memukul Zaid. Qa'imun adalah berdiri. Pukul, bisa berdiri. Paldi. Pukul bisa berdiri? Tidak bisa karena dia bukan orang. Bukan orang. Berarti ini kata darbi tidak bisa dikhobarkan dengan kata qa'im. Yang cocoknya qa'im sebagai hal.
saya memukul Zaid dalam keadaan berdiri. Paham ini? Dia tidak bisa menjadi apa berarti? Daud tidak bisa menjadi khobar. Cocoknya dia di sini jadi hal. Terus mana khobarnya? Kalau seperti ini, qaim itu adalah sebenarnya khobar tapi tidak bisa sehingga dijadikan hal, maka wajib dihilangkan khobarnya. Di mana posisinya? Ya, sebelum hal. Sebelum hal. Iya, itu khobarnya. Mahdhuf wujuban. Kenapa tidak dimunculkan saja? Karena kalimatnya sempurna dengan adanya apa? Hal yang tidak bisa menjadi khobar. Iya. Sebelum hal menjadi adanya hal yang menjadi adanya qaiman yang menjadi hal yang tidak bisa jadi khobar. Ini untuk tempat ketiga. Tempat keempat. Tadi setelah waw ma'iyah. Kullu rajulin wa doy'atuhu. Setiap orang wa doy'atuhu. Doy'atuhu di sini dia terletak setelah waw. Dan waw di sini mereka sebut sebagai waw ma'iyah. Yang di sini artinya kullu rajulin ma'a doy'ati. Paham kan? Ini yang disebutkan. Nah, di situ berarti ada apa? Ada apa di situ? Ada waw ma'iyah. Ada waw ma'iyah. Apa i'rabnya kul? Apa i'rabnya kullu? Kullu mubtada. Wa mudhaf. Rajulin. Apa rajulin? Apa rajulin? Mudhafun ilaih. Terus wa ma'iyah. Doy'atuhu. Kalau doy'atuhu, kalau dibaca doy'atuhu, dibaca rofa sesuai dengan apa yang dicetakan kita kan di rofa. Iya. Sebagai apa berarti? Apa? Mubtada lagi. Paham ini? Mubtada lagi. Dipahami ini? Wa mudhaf. Hu-nya mudhafun ilaih. Paham ini? Sekarang pertanyaannya, mana khobarnya? Terus kalau antum bertanya, kenapa tidak dijadikan mansub? Nah, sebagai maf'ul ma'ah. Enggak bisa. Antum ingat kan pengertian maf'ul ma'ah? Harus diawali oleh jumlah. Paham kan? Yang jumlah itu fi'il atau bukan fi'il tapi ada hurufnya fi'il. Sekarang tidak diawali oleh fi'il. Tidak ada pula huruf fi'il. Antum bisa baca kembali ketentuan maf'ul ma'ah. Jadi sekarang ini waw ma'iyah. Do'atuhu mubtada lagi. Hu-nya mudhafun ilaih. Mana khobarnya? Ini tempat yang keempat. Wajib khobar dihilangkan. Wajib khobar dihilangkan. Takdirnya kan kullu rajulin wa do'atuhu. Maksudnya apa? Makrunan. Keduanya bersamaan. Keduanya apa? Bersamaan. Jelas ini? Ini tempat-tempat yang mereka katakan
wajib dihilangkan khobar. Ini memang 4 tempat inilah yang selalu disebutkan. Tidak ada tempat kelima. Antum coba lihat di Mutamimah itu yang disebutkan. Ya, di Qatur Nada ini juga disebutkan. Nanti di Ibn Aqil, di Alfiyah juga ini yang disebutkan. 4 tempat yang wajib dihilangkan khobar. Syarah kata beliau yajibu hatful khobari fi arba'i masail. Wajib dihilangkan khobar pada 4 masalah. Ihdaha qabla jawabi laula. Salah satunya adalah sebelum jawabannya laula. Salah satunya sebelum jawabannya laula. Nah qoulihi ta'ala, contohnya firman Allah Ta'ala, laula antum lakunna mu'minin. Takdirnya, ai laula antum sadattumuna anil huda lakunna mu'minin. Paham kan? Jadi jumlah sadattumuna fi'il fa'il fi mahalli raf'in khobar. Paham ini? Fi mahalli raf'in khobar. Terus dari mana kita tahu takdirnya sadattumuna? Bidalili anna ba'dahu, dengan dalil bahasanya setelahnya anahnu sadadnakum anil huda ba'da idza'akum. Apakah kami yang menghalangi kalian dari petunjuk setelah datang kepada kalian? Makanya tadi itu takdirnya laula antum sadattumuna lakunna mu'minin. Seandainya kalian tidak menghalangi kami, seandainya kalian tidak menghalangi kami, maka kami akan beriman. Paham kalimat sempurnanya? Kalau dimunculkan khobari. Seandainya antum, kalian, sadattumuna, tidak menghalangi kami, lakunna mu'minin, maka kami akan beriman. Paham kan? Kenapa kita takdirkan sadattumuna? Kata Ibnu Hisham, karena setelahnya ada ayat anahnu sadatnakum. Paham? Apakah kami yang menghalangi kalian anil huda, dari petunjuk, ba'da idza'akum, setelah datang kepada kalian. Jadi khobarnya kalau dilafatkan maka sadattumuna. Paham Faldi? Saudara Aldi? Enggak ngantuk gini. Rizki. Asalnya tambah kedua. Qabla jawabil qasamis sharih. Sebelum jawaban sumpah sharih. Nah qoulih ta'ala, contohnya firman Allah Ta'ala, la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Apa takdirnya? Ya, kalau terjemahkan itu tadi, la'amruka, saya bersumpah dengan umurmu, innahum lafi sakratihim ya'mahun. Sungguh mereka betul-betul berada dalam sakratihim ya'mahun, kelalaian, kebutaan, dalam kemabukan mereka. Kata beliau, ai takdirnya la'amruka yamini. Itu kabarnya. Au qasami, takdirnya. Saya bersumpah. Ini qasam sori namanya. Karena maknanya ini pasti sumpah. Karena la'amruka pasti ini makna kalimat yang digunakan untuk apa? Sumpah. Beliau jelaskan. Wah taraddu bisori. Saya keluarkan dengan kata sori. Annah dari contoh ahdullah. Dari contoh ini. Ahdullah. Fa'innahu yusta'amalu qasaman wa ghairah. Karena kata ahdullah itu sesungguhnya dia digunakan untuk sumpah dan untuk selain sumpah. Maka kalau digunakan untuk sumpah, ya khobarnya dihilangkan. Kalau tidak digunakan untuk sumpah, wajib disebutkan. Nah, ketika seperti itu, ini tidak boleh dipakai. Karena tidak sorry.
Tidak jelas menunjukkan sumpah. Bisa ke makna lain. Taqulu fil qasam, lihat antum katakan dalam sumpah. Ahadullah, demi Allah la af'alanna. Kalau begini wajib dihilangkan khobar. Wa fi ghairihi, pada selain sumpah. Ahadullah yajibul wafa'u bihi. Janji Allah wajib memenuhi hal tersebut. Janji Allah wajib dipenuhi. Kalau ini dia tidak bersumpah. Dia cuma mengabarkan. Janji Allah wajib dipenuhi dengannya. Janji Allah wajib dipenuhi dengannya. Berarti ini tidak sorry menjadi sumpah. Falidzalika yajuzu dzikrul khabar. Karena ini tidak sorry sebagai sumpah. Boleh disebutkan khabarnya. Takul alayya ahdullah. Paham kan? Boleh disebutkan khabarnya. Alayya ahdullah. Alayya jar majrur. Paham kan? Khabar muqaddam. Muta'alliq bimahdhuf wujuban. Kalau ahdullah mubtada muakhar. Dipahami ini? Ini bentuknya. As-salitsah yang ketiga. Qabla al-hal allati yamtani kaunuha khabara anil mubtada. Sebelumnya hal yang tidak bisa menjadi khabar untuk mubtada. Kaqaulihim, seperti ucapan mereka, dorbi Zaidan qa'iman. Lihat perkataan beliau, dorbi Zaidan hasilun idza kana qa'ima. Hasilun itu khabarnya. Itu kalau dinampakkan. Jadi dorbi mubtada. Zaidan maf'ulun bi, hasilun khabar. Idza kana qa'ima, fa hasilun khabar. Wa idza dorf lil khabar madhaf ila kanat tamah. Itu idza dorof untuk khabar. Dorofnya itu hasil. Mudhaf ila kanat tamah. Disandarkan kepada kana yang tamah. Karena di situ bukan nakis. Karena kalau antum i'rabnya kananya nakis, berarti qaiman khabarnya kana. Nah, tapi di sini kananya apa? Nakis. Tahu kana? Kananya tamah. Tahu kana tamah kan? Kalau kana bermakna tam, berarti butuh pada fa'il. Tidak butuh pada isim dan khobar. Kan syarat kana butuh pada isim dan khobar, dia apa? Nakis. Makanya belum bilang kana di sini tamah. Wa fa'iluha mustatir fiha. Fa'ilnya disembunyikan padanya. Iya. A'ridun ala maf'ulil masdar. Kembali kepada maf'ulnya masdar. Mana maf'ulnya masdar? Pertanyaan saya. Di contoh itu. Dorbi Zaidan hasilun idza kana qa'ima. Katanya fa'ilnya kana adalah dhamir mustatir kembali ke maf'ulnya masdar. Mana maf'ulnya masdar kunawe? Rizki. Aldi. Belum bilang begini. Ini kana kan fa'il. Fi'il tam. Butuh pada fa'il. Fa'ilnya dhamir mustatir. Takdirnya huwa. Kembali katanya kepada maf'ulnya masdar. Aldi, mana maf'ulnya masdar? Faldi, Zaidan. Kan sudah kita i'rab tadi. Zaidan adalah maf'ulun bi. Maf'ulun binya siapa? Dorbi. Maf'ulun binya masdar. Kan dorbi masdar. Fa'ilnya ya-nya itu. Fa'ilnya ya-nya. Maf'ulun binya mana? Zaidan. Jadi ini kana ada fa'ilnya di dalamnya. Takdirnya huwa kembali kepada maf'ulnya masdar. Yaitu Zaidan maf'ulun binya. Pak Marif. Yakin? Azlan? Aldi. Paham ji? Aldi. Yakin antum? Kembali ke mana? Zaidan. Wa qa'iman hal min. Masya Allah. Qa'iman itu hal darinya. Wa hadhil hal
la yasihu kaunuha khabara. Sekarang baru belum masuk. Hal ini tidak bisa keberadaannya menjadi khobar. Hadzal mubtada, dari mubtada itu yang di awal, dorbi. Fala taqul, karena tidak boleh antum katakan dorbi qaimun, pukulanku adalah berdiri. Gimana saya kata, iya kan? Kalau saya memukul berdiri, bisa. Karena saya yang berdiri, kan begitu. Tapi pukulan disifati dengan berdiri, tidak cocok. Iya. Li'anna dorba la yusufu bil qiyam. Karena pukulan tidak bisa disifati dengan berdiri. Iya. Fakadzalika, demikian pula contoh. Aksaru surbi as-sawiqo maltutan. Aksaru surbi sawiqo maltutan. Sama ini. Iya. Sama ini. Bentuknya. Aksaru surbi, paling banyak minumanku, ya, as-sawiqo. Apa as-sawiqo? Sawiq, gandum. Gandum yang maltutan, dalam keadaan gandum itu maltut, yaitu yang dicampur, yang difermentasikan. Tapi sebelum menjadi khamar. Sebelum menjadi apa? Khamar. Ini kata maltutan. Sama dengan qaiman tadi. Lihat belum jelaskan sebentar setelah contoh lagi yang kedua. Contoh kedua, Pak, mirip juga dengan contoh ungkapan orang Arab. Akhtobu ma yakunul amiru qaiman. Akhtobu ma yakunul amiru qaiman. Ini qaiman. Seandainya bisa menjadi khobar, sudah dijadikan khobar. Tapi di sini tidak cocok. Dia bisa menjadi apa? Cuma bisa menjadi hal. Gimana modelnya? Kenapa bisa? Belum katakan. Lihat dulu takdirnya. Takdiruhu hasilun idza kana maltutan. Maksudnya kalau antum katakan sempurna itu kalimat tadi, aktsarus surbi sawiqo hasilun idza kana maltutan. Paham ini? Idza kana maltutan au qaiman. Paham? Yang mana itu qaiman? Itu contoh yang kedua. Itu akhtobu ma yakunul amiru hasilun idza kana qaiman. Paham maksudnya? Tinggal diulang saja takdirnya. Hasilun idza kana qaiman. Wa ala dzalika fakis. Maka di atas hal itu kiaskan. Maksudnya kiaskan takdirnya. Kalau ada seperti itu, takdirkan. Hasilun idza kana. Hasilun idza kana. Hasilun idza kana. Paham takdirnya ini? Ini takdirnya kiaskan. Ya, takdirnya kiaskan. Ini tempat ketiga. Sebelum hal. Sebelum hal. Ar-Rabi'ah tempat keempat. Ba'da wawil musahabati as-sorihati. Setelah waw yang bermakna bersama yang sorihah. Kan ada juga yang tidak sorih. Waw ini bisa bermakna atof. Waw bisa bermakna apa? Atof. Di sini wawnya harus bermakna musahabah. Kaqaulihim, seperti ucapan mereka, kullu rajulin wa dhai'atuhu, ay kullu rajulin ma'a dhai'atihi makrunan. Kenapa ditakdirkan ma'a? Karena waw bermakna apa? Ma'a. Bermakna musahabah. Bersama. Iya. Makrunan. Apa irobnya makrunan? Ini yang dimunculkan ini. Apa irobnya makrunan yang dimunculkan ini? Aldi? Khobar. Itulah khobar yang dihilangkan. Tapi dari mana kita tahu bahwa takdirnya makrunan? Belum jelaskan. Walladhi dalla alal iktiran ma fil wawi min ma'anal ma'iyah.
yang menunjukkan atas iktiron kata makrunan apa yang ada pada waw bermakna yang berupa makna bersama. Apa yang ada pada waw berupa makna apa? Bersama. Itulah muncul takdirnya makrunan. Dipahami dari waw. Dipahami dari waw. Ini tempat yang keempat. Dan 4 tempat ini, inilah yang sulit. Ya, dari pembahasan dihilangkan khobar. 4 ini. Jelas ingat saja tempatnya. Sebelum sumpah. Jawabannya. Sebelum jawaban sumpah. Sebelum jawabannya laula. Sebelum hal yang tidak bisa jadi khobar. Setelah waw yang bermakna bersama. Mudah sebenarnya diingat kalau seperti itu. Tapi kalau dijelaskan contohnya itu agak susah. Di mana posisinya. Dipahami kan? Kalau untuk diingat gampang sekali. Kalau antum dapat laula, kasih khobar hilang. Kalau antum dapat sumpah, khobar hilang. Kalau antum dapat hal, tidak bisa jadi khobar hilang. Kalau antum dapat waw ma'iyah, khobar hilang. Dipahami ini? 4 tempat. 4 tempat. Dengan ini, alhamdulillah selesai pembahasan mubtada khobar. Berikutnya kita akan masuk di pembahasan an-nawasikh, penghapus hukum mubtada dan khobar, dan ini kita ambil besok insyaallah. Dua-dua tuh makrunan. Ikan muthanna. Nah, paham gak? Kan makanya dia muthanna. Makrunan. Maksudnya makrunun. Disatukan menjadi makrunan. Alhamdulillah. Subhanallah.